Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politik? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Kali ini nama Pak Jokowi kembali digegerkan dengan namanya yang dicantumkan di website ok.org dalam list orang dengan kejahatan terorganisir dan terkorup di dunia. Saya juga bingung dengan list itu awalnya, karena di Indonesia sendiri belum ada kasus apapun yang terjadi di dalam negeri ini. Kok bisa tiba-tiba ada list orang terkorup dan orang yang melakukan kejahatan terorganisir? Ya memang banyak sekali orang-orang yang gak suka dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi selama ini memang gak pernah melawan balik apapun serangan yang diarahkan kepadanya, dan selama ini memang serangan yang dilancarkan kepada Pak Jokowi berbalik arah kepada yang menyerangnya itu. Bahkan saat menanggapi tuduhan ini, Pak Jokowi juga berkata bahwa tuduhan harus ada bukti yang membuktikan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepadanya. Ya saat ini juga Pak Jokowi sedang menghadapi puluhan serangan secara bersamaan, siapa kira-kira dalang untuk semua ini ya? Sepertinya ada beberapa nama yang memang pantas untuk dicurigai. Ya kalian sendiri tahulah ya siapa orang itu. Yang jelas orang-orang yang setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden tiba-tiba menyerang Pak Jokowi dengan bertubi-tubi dan membuat banyak dugaan-dugaan, dan gak ada nyerahnya untuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Tapi lagi dan lagi, saya dibingungkan dengan nama Pak Jokowi yang tiba-tiba menghilang dari website itu. Sebenarnya website ok.org ini dari mana sih? Katanya dari Belanda. Benarkah itu? Lihatlah baik-baik tampilan website ini di menu About. Yang ada menunya di sana adalah Ukraina, Rusia, Dubai, dan gak ada Belandanya satupun. Nah bahasa yang digunakan di sana juga hanya bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Kok bisa ya? Lalu siapa kira-kira yang memasang nama Pak Jokowi di website itu? Ya kalau berbicara sebuah kemungkinan ya orang yang saat ini ada di Rusia hehe. Siapa ya kira-kira? Alasan kenapa tiba-tiba nama Pak Jokowi menghilang dari website itu ya kemungkinannya sangat banyak sekali. Di antaranya karena memang belum ada bukti yang jelas mengenai kejahatan Pak Jokowi. Mendadak takut dengan serangan netizen Indonesia yang bisa merubah keadaan, konten itu mengandung fitnah sehingga khawatir akan mendapatkan kasus internasional. Atau memang mereka sudah mengakui kesalahan mereka dengan menghapus konten itu? Kemungkinan pertama adalah memang belum ada bukti yang jelas mengenai tuduhan yang dituangkan dalam konten itu. Dan ini memang sebuah kesalahan besar yang sudah dilakukan oleh Ok. Kenapa begitu? Lah wong orang terkorup kok malah dinominasikan dan menyuruh audiense dan jurnalis membuat listnya? Goblok tulen namanya. Sebuah tuduhan di list tanpa adanya bukti-bukti yang dijelaskan di sana. Seharusnya kalau memang Ok adalah website profesional, gak mungkin membuat sebuah berita yang bisa membuat perpecahan dan menggiring opini yang sangat liar bagi orang yang melihat konten itu, bahaya laten namanya. Kemungkinan kedua yaitu Ok mendadak takut dengan kekuatan netizen Indonesia yang sudah berkali-kali bisa menggemparkan internasional. Ya mungkin ini juga bisa terjadi, tapi dengan nama website Ok disebut saya yakin. Website itu mendapatkan keuntungan dengan ratusan ribu atau jutaan ribu orang Indonesia mendadak membuka website itu sehingga ratingnya naik seketika. Hahaha. Kemungkinan ketiga yaitu konten yang sebelumnya dibuka di website itu bisa jadi gak cuma presiden Indonesia saja yang merasa difitnah. Ada beberapa nama presiden di sana. Bisa jadi presiden-presiden itu akan menyerang balik website itu dan orang-orang yang menjadi tim di website itu, sehingga mereka merasa takut kali saja akan ada kasus internasional yang menjerat website itu nantinya dan membuat mereka secepatnya menghapus konten itu. Alasan keempat adalah mereka mengakui bahwa konten itu adalah salah, sehingga seketika itu langsung menghapus konten itu, tapi hingga saat ini belum ada klarifikasi dari Ok mengenai dihapusnya konten itu. Bisa jadi beralasan karena beberapa presiden yang disebutkan sudah tidak menjadi presiden lagi, tapi alasan ini juga bisa dibantah. Pada konten itu tertulis tahunnya, jadi sejarah akan mencatat itu, dan ingat jejak digital tak mungkin bisa dihilangkan dengan mudah pastinya. Mungkin mereka beranggapan jika konten sudah dihapus maka masalah selesai. Tidak semudah itu Forbuso. Konten mengenai list itu sudah banyak sekali yang main screenshot dan bisa menjadi alat bukti. Dan siap-siap saja Ok berhadapan dengan netizen Indonesia. Hahaha. Ya apapun alasannya, yang jelas menjadi pertanyaan semua pihak. Kenapa tiba-tiba konten itu dihapus? Dan tanpa ada klarifikasi dari Ok sendiri? Saya tertarik menelusuri Ok itu sebenarnya organisasi apa? Hehe, sampai sekarang masih saya telusuri dan belum selesai. Nanti akan saya buat konten khusus mengenai Ok ketika penelusuran sudah dirasa cukup ya.
Saya juga mempunyai kemungkinan lagi. Setelah konten itu viral, pihak Orch mendapatkan banyak sekali komentar dan kritikan sehingga mereka merasa tertekan dengan dibukanya konten itu, sehingga lebih baik dihapus saja biar setidaknya masalahnya akan lebih ringan. Mungkin menurut mereka begitu, tapi sayangnya sebelum netizen puas, sepertinya masalah akan terus berlanjut Ferguso. Lalu apakah dengan dihapusnya konten ini lalu Ok lebih tenang? Belum tentu pemirsa. Karena bisa jadi ada beberapa orang Indonesia yang mungkin tahu keberadaan kantor Ok dan mendatanginya lalu mengklarifikasi dan menanyakan beberapa hal kepada pihak Ok, kita tunggu saja. Kemungkinan besar orang itu juga menanyakan siapa orang-orang yang memberikan nominasi dengan nama Joko Widodo. Semoga saja benar dan akan terbuka siapa saja orang-orang yang sudah menominasikan nama Pak Jokowi itu sehingga kita akan tahu nanti siapa saja orang-orang yang memang selalu ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Dan kita tunggu akan ada kejadian apa selanjutnya yang menimpa Ok ini ya. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.